Ada namanya MLS Astros. Itu memiliki jarak capai sama dengan 300 km. 300 km. Iya, jadi kalau kita tembakan dari Makassar sampai Bone Pak Jadi. Tingkat apa istilahnya? Militer kita nomor 14 dunia. Sekarang kita juga artileri kita sekarang alhamdulillah saat ini terkuat di Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sultan Hasanuddin Podcast. Kembali lagi bersama saya Letnan 2 Infanteri Ishadi Salmun. Kali ini saya telah ditemani salah satu komandan satuan bantuan tempur di jajaran Kodam 14 Hasanuddin. Identik dengan baret coklat dan senjata spesial. Langsung saja saya sambut beliau, Letnan Kolonel Armet Agung Yuhono SE. Selamat datang Komandan di Sultan Hasanuddin Podcast. Baik, terima kasih Pak Ishadi. Selamat sore. Siap, selamat sore Komandan. Sebelum saya lanjut ini Komandan, sebelum menjabat sebagai Komandan Batalion Armet 21 Kawali, sebelumnya berdinas di mana ini Komandan? Baik Pak Ishadi, terima kasih. Sebelum saya berdinas di Batalion Armet 21 Kawali, saya berdinas di Kodam 4 Diponegoro sebagai Pabandia Perencanaan kurang lebih 4 tahun. Kemudian pada bulan Oktober 2023 saya mendapatkan cap dari Angkatan Darat, mendapatkan amanah kepercayaan dari pimpinan untuk mengemban amanah sebagai Komandan Batalion Armet 21 Kawali. Kemudian saya serah terima di Kodam kurang lebih bulan November 2023 waktu itu bersama dengan Kasidam. Bagaimana sejarahnya sih Batalion Armet 21 ini bisa tampil sampai dengan saat ini Komandan? Untuk sejarah Batalion Armet 21 Kawali termasuk batalion yang paling muda di jajaran TNI Angkatan Darat. Saat ini Batalion Armet ada 21, yang terakhir batalion saya, dan diresmikan pada tanggal 29 Desember 2023. Oh, makanya dinamakan Batalion 21. Iya betul Pak Jadi. Waktu itu diresmikan oleh Pangdam 14 Hasanuddin, waktu itu Pak Toto Imam Santoso. Dan Danjen pertama sekarang menjadi Dandim Palopo, Letkol Armet Kabid Bintoro. Siap Komandan. Jadi saya masuk tahun 2023 sebagai Danjen yang kedua saat ini. Sampai dengan saat ini Komandan. Saat ini saya Danjen kedua. Siap Komandan. Dan kenapa Kodam membentuk Batalion Armet di sana? Dulu Kodam Hasanuddin itu memiliki Batalion Armet sendiri. Dulu Armet 6 Tamarunang di Makassar. Siap Komandan. Di depan Rumah Sakit Bayangkara ini. Karena Armet ada alih kodal di Divisi 3 sehingga Kodam Hasanuddin sesuai dengan Renstra dari TNI Angkatan Darat tahun 2020-2024 sehingga Angkatan Darat dengan Kodam berakselerasi membentuk Batalion Armet di Bone. Tentunya di sana bukan markas yang baru Pak Jadi. Di sana itu bekas dari Kompb 726. Jadi markas yang lama ada, sebagian juga markas baru. Jadi markas kami ini ada yang markas lama, ada markas baru. Jadi yang sebelumnya X726. X726. Ya, jadi pangkalannya alhamdulillah cukup luas, 40 hektar. Wah, lumayan. Iya, jadi selain pangkalan luas sehingga wah ini cocok sekali nih kita manfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan. Apa yang menjadi wawasan dari pendahulu kami dan yang pertama kami lanjutkan seperti tanah yang ada dimanfaatkan untuk ketahanan pangan, hortikultura, kemudian ditanami jagung dan padi. Ini sangat cocok sekali dengan program-program dari Bapak TNI Pimpinan Angkatan Darat untuk ketahanan pangan tadi. Sebelumnya berarti sudah ada Komandan. Sudah ada ya. Cuman diambil alih ke Divisi 3, akhirnya Kodam 14 Hasanuddin membentuk satu satuan Armet kembali. Iya. Akhirnya lahirlah Armet 21 ini Komandan. Iya betul. Siap Komandan.
makna dari lambang komandan ini apa ini komandan? Bisa dijelaskan sedikit nggak komandan? Baik, untuk makna kawali seperti di logo ini senjata badik orang Bone. Senjata khas Senjata khas orang Bone. orang Bone komandan. Ya, jadi ini melambangkan keberanian, melambangkan pantang menyerah, sehingga dulu mungkin yang memberi lambang ini supaya armet kawali ini, prajuritnya ini memiliki semangat pantang menyerah. Jadi bertarung dalam segala medan, apalagi sebagai korp armet ini kan harus memiliki semangat yang pantang menyerah dalam bertempur, baik di masa damai maupun masa perang. Nah, kalau ini angka 21 ini sesuai dengan urutan batuannya Pak Isyadi. 21 siap. Iya. Intinya berarti nama satuan ini mempunyai juga arti kedekatan dengan kearifan lokal komandan. Iya betul. Jadi seperti mungkin kalau Pak Isyadi pernah tahu sejarah Arung Palaka. Ya, kebetulan Arung Palaka ini kan Raja Bone. Raja Bone ke-15. Ini yang selalu kami tanamkan kepada prajurit kami bahwa prajurit armet kawali harus memiliki keberanian pantang menyerah sebagai Raja Arung Palaka. Layaknya Itu harapan kami seperti itu. Siap komandan. Nah, dengan mengenal logo kawali ini. Akhirnya diabadikan dalam lambang satuan Nah, komandan. betul ya. Siap. Terus moto satuan dari Batalion Armet 21 ini komandan apa ini komandan? Moto satuan sesuai orang Bugis, jadi ada bahasa Bugisnya Pak Isyadi ya. Kalau nggak salah ini Madepu matike narewai re amusuringe. Nah, itu bahasa Bugisnya. Bahasa Indonesianya tepat, teliti, unggul dalam pertempuran. Kenapa ada kata tepat, teliti? Kita Korp Armet ini dalam memberikan bantuan tembakan kepada satuan manuver, infanteri, kavaleri, kita harus tepat sasaran. Teliti. Jangan sampai perhitungan nanti meriam yang kita tembakan ke depan mengenai satuan kawan, berbahaya. Nah, tepat, teliti. Ini hampir sama slogan Armet pada umumnya. Bijak, cepat, teliti. Ini slogan Armet pada umumnya, sehingga kita memberikan bantuan tembakan dengan bijak, dengan cepat dan teliti. Jangan sampai kita cepat tapi nggak teliti. Wah, berbahaya nih Pak Asyari. Makanya harus bijak, cepat, teliti, ini slogan Armet yang harus kita pegang teguh ini Pak Asyari. Siap komandan. Karena Armet kan lintas lengkung ini komandan. Iya. Karena kalau tidak tepat dan tidak presisi bisa saja berdampak ke pasukan kawan ini komandan. Iya betul, sangat membahayakan pasukan infanteri. Pak Asyari kan sebagai korp infanteri kan. Siap, betul komandan. Oh, bagaimana kalau pasukan di belakang tidak ini? Pasti kan ragu-ragu dalam berperang tentunya. Betul, kan. komandan. Karena Iya. saya sering latihan, ada tembakan munisi lewat di atas ini, jangan sampai ketabrak burung atau apa, tahu-tahu jatuh ke teman sendiri. Betul. Itu bayangan kami nih komandan biasanya. Madepu matike na rewai amusurung. Iya, betul. Sesuai dengan bahasa Bugis komandan ya. Perbedaan lain komandan Korp Armet dengan korp yang lain di Angkatan Darat. Tentunya korp yang dibentuk oleh TNI Angkatan Darat kan punya ciri khas masing-masing lah. Jadi kan tentunya punya tupoksi masing-masing, infanteri apa, kavaleri apa, artileri yang saya sampaikan tadi kan memberikan bantuan tembakan kepada satuan manuver, sehingga doktrin kita ini, mohon maaf, sebagai prajurit Armet IQ-nya harus tinggi. Kenapa? Karena perhitungannya itu Pak. Harus tepat. Harus tepat. Dituntut memberikan bantuan tembakan, menghitung ini kan, menghitung, data hitung. Jangan sampai kita lambat menghitung, keburu pasukan musuh sudah pergi kan. Siap. Keburu pasukan infanteri kehabisan munisi, kita belum berikan bantuan tembakan. Nah, itu apa ibaratnya ciri khas dari Korp Armet tadi yang saya sampaikan tadi, bijak, cepat dan teliti. Tentunya ini selalu terpatri di dalam jiwa kami sebagai Korp Armet. Ada lagi sembonyonya Pak Isyadi, Trisandhyayuda, 3 masa perang. Apa artinya itu komandan? Masa lampau, masa kini dan masa sekarang. Bahwasanya Korp Armet ini
memiliki apa istilahnya perkembangan yang bahwa artileri dulu kan dari Perang Dunia Pertama yang masih ketapel, Perang Dunia Kedua tahun 46 masih meriam 76, meriam K105, dan sekarang sudah memiliki alutsista yang cukup canggih. Ada namanya MLS Astros, itu memiliki jarak capai sama dengan 300 km. 300 km. Iya, jadi kalau kita tembakan dari Makassar sampai Bone Pak Jadi nggak perlu capek-capek. Nah, itulah keunggulan sekarang. Kenapa TNI Angkatan Darat ini dalam Global Power Fire atau ini memiliki tingkat apa istilahnya militer kita nomor 14 dunia. Di antaranya tadi memiliki alutsista yang cukup canggih, baik infanteri, kavaleri, artileri. Ini yang memiliki daya tawar tersendiri bagi suatu negara. Kalau perbedaan dalam tugas pokok Komandan, apa saja ini? Baik, dalam tugas pokok pertempuran tentunya kita memiliki doktrin masing-masing Pak Zadi ya. Baik infanteri, kavaleri, tentunya dalam tugas pertempuran kita selain memberikan bantuan tembakan kepada satuan manuver, infanteri, kavaleri, kita juga tadi memiliki doktrin tersendiri, doktrin terbaru untuk armet sebagai artillery strike. Artillery strike. Mungkin kalau kita sekarang melihat perang Ukraina, melihat perang di Timur Tengah, bagaimana fungsi artileri itu kan sekarang sangat vital pertama kali. Betul, Komandan. Bagaimana roket antar benua, roket antar negara, sama. Sekarang kita juga artileri kita sekarang alhamdulillah saat ini terkuat di Asia Tenggara. Itulah semuanya dengan artillery strike. Jadi sebelum perang infanteri infiltrasi ke suatu daerah, biarlah kamu yang perang duluan. Oh, siap. Jangan sampai infanteri capek lah. Bahasanya seperti itu Pak. Siap, Komandan. Batalon Armet 21 Kawali ini Komandan bisa dibilang masih muda Komandan. Apa saja sih prestasi yang sudah diraih sampai dengan saat ini Komandan? Baik satuan mungkin ataupun individu prajuritnya. Baik, untuk prestasi satuan yang Armet 21 Kawali, di tahun kemarin kita ada lomba peleton beranting ya. Dan untuk satuan Banpur ini kan sebagai peleton pengantar. Alhamdulillah kemarin semangat dari prajurit kita mendapatkan juara 1 sebagai peleton pengantar Pak Zadi. Siap. Untuk tingkat Kodam. Tahun 2024. Iya betul, kalau nggak salah di akhir tahun Desember biasanya dengan haute infanteri kan biasanya ada tonting biasanya. Betul, kan. Itu kan rangkaian dari tradisi infanteri ya. Kita yang satuan Banpur, kavaleri, armet, seni, menjadi peleton pengantar baik sebagai batalon Kodam maupun Kostrat juga ikut dilombakan. Jadi ada 6 kemarin batalon Banpur. Alhamdulillah kita juara 1. Wah. Untuk peleton pengantar. Keren. Itu untuk yang satuan. Siap. Kemudian untuk perorangan juga banyak sekali Pak Zadi. Baik karate, taekwondo, BAC dan pentaton. Ini juara-juara perorangan baik tingkat Pengcap, Pengprov, dan ini nanti bulan 9 ada anggota kami yang pentathlon ini mau lomba ke Singapura nih, mewakili dari Pemprov ini. Pemprov Sulawesi Selatan. Iya, betul Mas Hadi. Wah, keren Komandan. Iya Komandan, saya penasaran ini. Apa sih upaya-upaya Komandan nih dalam membina ataupun meningkatkan profesionalisme maupun kemampuan prajuritnya nih Komandan? Sehingga bisa berprestasi sampai ke tingkat internasional itu. Yang jelas yang pertama kita harus gali dulu paket prajurit ini. Tentunya prajurit ini kan sebelum masuk tentara kan punya skill masing-masing ini kan. Siap. Mungkin dulu di waktu SMA-nya dia atlet karate. Mungkin dulu SMA-nya dia atlet taekwondo, ada BAC. Nah, ini di militer jangan sampai hilang. Kita kembangkan lagi, polis lagi. Oh, tetap kita. Iya, selain kita kemampuan militer jelas pokok kan, menembak, lari, renang, itu pokok. Bela diri, nah, BDT ini kan. Ya. Nah, ini harus kita miliki. Tapi selain juga kita harus juga tahu, oh ini prajurit ini punya hobi ini, punya hobi ini. Kita salurkan melalui Pengda. Kita kerjasama dengan Porki, kerjasama dengan KONI daerah. Tentunya mereka ini kan KONI kan punya anggaran. Mereka punya anggaran untuk pertandingan. Sayang kalau kita satuan kita ini anggota kita punya prestasi tidak kita salurkan bakatnya. Ada skill di Ada situ. skill, sayang. Ini daripada anggota mohon maaf pelanggaran judi online,
banyak waktu nganggur, akhirnya kan ujung-ujungnya kan pelanggaran yang tahun kemarin lagi yang viral judi online. Nah, inilah kita kembangkan jangan sampai prajurit banyak menganggur. Nah, kita gali kemampuannya sehingga tersalurkan dan ya ini bisa meningkatkan membaik satuan lah. Siap Komandan. Jadi selain membina dalam tugas pokok individu maupun jabatan masing-masing, Komandan masih memberi waktu dan ruang ya sesuai dengan skill masing-masing Komandan. Iya betul Mas. Akhirnya bisa lebih terasa sampai dengan prestasi ya Komandan. Wah keren. Saya lanjut dalam mengimplementasikan operasi militer selain perang ini Komandan. Kita kan saat ini tidak menghadapi perang. Apa saja yang sudah dilaksanakan Batalion Armet 21 ini Komandan? Untuk tugas-tugas UMSP tentunya banyak sekali yang sudah kami perbuat Pak Isyadi ya. Selama 2 tahun ya 6 bulan lah batalion ini berdiri. Sesuai dengan Undang-Undang TNI tentunya kita mendukung untuk tugas-tugas UMSP yang pertama yang pernah kita lakukan tugas pengamanan VVIP, pengamanan Presiden waktu itu Pak Jokowi datang ke Bone tahun 2024 sekitar bulan 5 lah. Beliau ke sana, kemudian tugas-tugas membantu pemerintah daerah dalam bidang ketahanan pangan, tugas pemerintah daerah untuk menciptakan kebersihan karena bupati sekarang ini sangat intens dengan Bone bersih dan Bone bersinar, sehingga kita hampir setiap Jumat kita membantu pemerintah Bone untuk bersih-bersih. Nah, ini mendukung sekali program dari Pak Bupati Bone. Kemudian dalam bencana alam juga kita sering terlibat karena termasuk yang daerah yang menurut saya rawan terdampak bencana baik banjir, tanah longsor, sehingga kita juga bekerja sama dengan BPBD Pak Isyadi untuk melatih anggota bagaimana menangani tanggap bencana, bagaimana pra bencana, bagaimana pasca bencana. Tentunya ini harus dimiliki oleh prajurit kami, tugas-tugas tadi. Selain tadi juga kami juga membantu Kodim untuk TMMD, karya bakti dan sebagainya. Ini kan termasuk program-program kebanggaan kita ya kan, dari satuan teritorial. Karena kita yang punya pasukan, kita juga membantu Kodim-Kodim di jajaran Hasanuddin. Saat ini kan sekitaran Bone ada Kodim Palopo, Kodim Wajo yang melaksanakan TMMD. Kita selaku satuan bantuan tempur ya mendukung lah. Ini kan tentunya program bagus sekali, ini kan sangat mendukung program untuk pemerintah daerah ini. Intinya prajurit Armet tetap andil dalam program-program satuan kewilayahan Komandan ya. Iya betul Mas. Walaupun notabene Yon Armet ini satuan bantuan tempur yang disiapkan untuk tempur. Bagaimana respon masyarakat ini Komandan dengan kehadiran satuan Yon Armet 21 ini khususnya di Kabupaten Bone ini Komandan? Respon masyarakat sangat positif Pak. Setiap saya ketemu, wah ini anggota TNI-nya Armet humanis ya kan. Nah, ini yang paling utama humanis. Jadi kita hilangkan dulu mindset bahwa prajurit itu garang. Nah, kita prajurit itu harus humanis dan dekat dengan masyarakat. Itu harus kita ciptakan dulu. Jadi karena kita ini kan TNI ini kan lahir dari rakyat. Betul Komandan. Tumbuh berkembang bersama masyarakat, sehingga saya selalu doktrin pada anggota, jangan kamu merasa sebagai TNI sebagai kasta tersendiri, tidak. Kita harus dekat masyarakat. Alhamdulillah masyarakat Bone sangat appreciate, sangat mendukung kita. Banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti kami membuka Inkai Karate, masyarakat banyak yang respon dan mendaftar. Oh jadi masyarakat bebas masuk ke satuan, bergabung bersama dengan, gitu. Iya, karena kita punya Inkai Karate dan ini kebanyakan ini masyarakat luar. Siap. Kemudian yang kedua juga kita sering mengadakan lomba-lomba oraum lah. Jadi ini melibatkan masyarakat. Nah, ini kan salah satu binter kan. Jadi nama satuan ini terkenal baik, terharum di masyarakat karena ya ini bagusnya. Jangan nanti kita kenal gara-gara rusuh dengan masyarakat. Nah, mohon maaf, jangan sampai kejadian seperti itu Pak Isyadi. Jadi kita ini saya selalu nyampaikan kepada anggota bahwasanya kita ini harus tentara rakyat. Kita tentara berasal dari rakyat, kita tumbuh berkembang bersama masyarakat. Dan itu juga kita
Arjuan tadi Pak Syardi, dengan adanya lahan yang cukup luas, kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk pemanfaatan lahan tadi kan. Jadi kami ini ada kelompok tani. Kelompok tani bukan hanya anggota saja. Ada beberapa masyarakat sekitar, kita membuat poktan, kelompok tani. Jadi lahan-lahan yang ada di Armet ini yang cukup luas, kita membuat tanaman hortikultura, kita tanami jagung dan sebagainya, ini kan kerjasama antara anggota, kelompok tani dan Dinas Pertanian. Siap. Sehingga ini merupakan suatu sinergi yang menurut saya cukup bagus untuk mendukung program ketahanan pangan. Bentuk kedekatan Batalion Armet dengan masyarakat iya. Komandan, termasuk Pemda. Ada nggak pesan dan harapan Komandan ini dalam mempererat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat ini, khususnya di Kabupaten Bone? Pesan saya untuk mempererat silaturahmi dengan stakeholder terkait di pemerintah Bone, baik pemerintah daerah, Siap. kepolisian, TNI, masyarakat dan sebagainya. Kami mengharapkan kerjasama yang ada selama ini sudah terbangun cukup bagus, dan saya mengharapkan dukungan dari semuanya, baik dari pemerintah daerah, kepolisian dan sebagainya, dalam rangka membangun dan menumbuh kembangkan Batalion Armet yang masih baru ini. Tentunya ini kan selain dukungan dari TNI Angkatan Darat, baik pembangunan perumahan, dukungan truk dan sebagainya, kan kami juga butuh support dari pemerintah daerah, seperti mungkin pengaspalan jalan dan sebagainya, kemudian dari Dinas Pertanian untuk alsintan, kemudian sumur bor dan bibit untuk tanaman hortikultura. Jadi kami juga mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk supaya satuan Armet ini tumbuh dan besar, karena masih baru, tentunya tidak bisa kita langsung menjadi satuan yang siap fight. Perlu ada proses dan bantuan baik dari TNI Angkatan Darat maupun dari pemerintah daerah. Siap. Ya. Selain itu, Yon Armet 21 ini siap mendukung segala program pemerintah daerah, Komandan ya? Iya, siap. Termasuk instansi lain. Instansi lain ya. Siap, Komandan. Sebelum saya tutup, Komandan, ada pesan terakhir nggak kepada prajurit Komandan nih di Satuan Batalion Armet 21 Kawali, Komandan? Silakan, Komandan. Pesan saya untuk prajurit Batalion Armet 1 Kawali selama kita berdinas sebagai seorang prajurit, yang pertama tentunya kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Maha Esa, selalu sesuai dengan perintah dari pimpinan, baik Bapak Kasat maupun Panglima TNI. Dalam kita bertindak selalu libatkan Tuhan sesuai dengan arahan dari Bapak Pangdam Hasanuddin, bahwa dalam setiap kegiatan, setiap kita berpikir dan bertindak, selalu libatkan Tuhan. Kenapa? Supaya kita selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Tuhan Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang prajurit, agar menjadi prajurit yang profesional, tentunya kita pertama harus jago perang. Jago perang ini apa? Kalau kita Kop Armet ya tentunya harus mahir dalam memberikan bantuan tembakan. Mahir dalam mengoperasikan alutsista kita, jago perang. Yang kedua, jago tembak. Karena selain kita alutsista juga kita memiliki senjata perorangan. SS2 yang kita miliki, jago tembak. Kemudian jago bela diri. Jago bela diri sesuai arahan dari Panglima TNI, bela diri taktis. Nah, ini yang harus kita kembangkan terus. Itu beberapa penekanan saya untuk prajurit Armet 21 Kawali. Semoga selalu bisa memberikan terbaik untuk Kodam 14 Hasanuddin pada khususnya dan TNI Angkatan Darat pada umumnya. Siap, Komandan, luar biasa, Komandan. Mudah-mudahan Batalion Armet 21 Kawali semakin profesional, Komandan, dan selalu dicintai dengan rakyat. Demikian bincang-bincang saya bersama Bapak Komandan Batalion Armet 21 Kawali. Saksikan terus podcast Sultan Hasanuddin Podcast pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.